Ternyata selama ini kekayaannya dari memuja Aul siluman kuda. Nyawa penduduk kita dijadikan tumbal olehnya. Ayo kita ke sana. Ayo! Sepertinya dia sudah datang. Aku temui dia. Eyang? Apa salah saya, Eyang? Sudah 2 bulan kau tidak mempersembahkan nyawa manusia kepadaku. Tapi saya dalam kesulitan, Eyang. Seluruh penduduk kampung sudah mulai curiga. Karena kematian mereka tidak wajar, Eyang. Aku tidak mau tahu. Kau kan bisa cari di kampung lain. Tapi Eyang, tolong beri saya waktu, Eyang. Kampung-kampung di sekitar sini sudah mulai curiga, Eyang. Kalau begitu, aku sendiri yang mencari dan memilih tumbalku. Eyang! 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 Jangan-jangan istriku menjadi tumbal. Berarti Bunuh! Suprayogi, keluar! Keluar kau! Suprayogi, keluar kau! Aku sekarang tahu kalau kekayaanmu karena pesugihan dan mengorbankan penduduk sebagai tumbal. Keluar kau! Keluar! Keluar Suprayogi, keluar! Suprayogi, keluar kau! Keluar! Suprayogi, keluar! Keluar kamu! Ayo keluar! ada apa kalian malam-malam datang kemari? Hah? Kami datang kemari untuk menghukummu. Menghukumku? Apa salahku? Kau telah banyak membunuh warga karena ingin cepat kaya. Ayo! Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam. Wah, dan Henry, Bapak mana? Kok tidak sama Bapak? Bapak lagi sibuk. Jadi sekarang saya yang mengurus pembelian rumah ini. Oh iya. Mudah-mudahan saja Den Henry itu senang, suka dan betah. Monggo Den, silakan. Oh iya, terima kasih. Silakan. Ayo. Silakan. Terima kasih Pak. Masih tetap seperti semula. Ini barang-barang sengaja saya tutup dengan kain putih supaya tidak kotor. Sebab siapa tahu Den Henry dan Bapak datang. Nggak apa-apa. Saya suka kok. Dan ternyata Pak Drijo orangnya rapi juga ya. Terima kasih Den. Mari Den, saya tunjukkan ruangannya. Baik. Mari. Boleh saya buka? Oh, monggo, silakan.
Benda-benda ini peninggalan penghuni lama, Den. Ini ya tehnya. Ya, Sepertinya akan ada tamu yang datang. Tapi siapa ya? mungkin petugas sensus dari Jakarta. Sudah setahun ini mereka belum datang kembali. Tapi kan mereka baru datang bulan Februari kemarin ya. Mungkin sekarang akan ada mahasiswa KKN datang kali. Mungkin juga. Kenapa? Kamu senang ya kalau yang datang itu mahasiswa? Ayah ini gimana sih? Kan kalau mereka datang, Sari bisa belajar banyak ya dari mereka. Gitu loh ya maksud Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kan ya benar ada yang datang. Sari lihat dulu ya. Terima kasih. Pak Sukarjonya ada? Ada? Bisa saya ketemu? Ya, silakan masuk. Terima kasih. Ayo. Ya. Ini ada tamu dari Jakarta, namanya Henry. Henry. Sukarjo, silakan duduk, Nak. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Nak Henry? Tentang surat-surat rumah itu, Pak Karjo. Oh, kalau masalah itu sudah saya urus, Nak Henry. Cuma tinggal meminta tanda tangan dari Ki Sukro saja. Ki Sukro. Siapa itu Ki Sukro? Ki Sukro adik dari Raden Suprayogi, pemilik rumah yang Nak Henry mau tempati sebagai villa itu. Hanya ada sedikit masalah, karena kita belum ketemu dengan Ki Sukro, Nak Henry. Kira-kira kemana dia, Pak? Itulah, katanya bersembunyi di tempat yang sunyi, karena malu dengan perbuatan kakaknya. Kami mungkin hanya seminggu sekali datang ke tempat ini. Jadi saya harap Pak Dirjo bisa menjaga dan merawat tempat ini. Oh, tentu, Den, tentu. Bapak tidak akan kemana-mana. Dan setiap hari Bapak pasti ada di sini. Kalau Pak Dirjo merasa kerepotan merawat rumah ini, Pak Dirjo bisa mengambil orang untuk membantu Pak Dirjo. Wah, terima kasih, Den. Baik, Den, baik. Ya sudah, kalau begitu saya mau istirahat dulu. Monggo, Den, silakan. Aku hampir lupa. Terima kasih, Dirjo. Kau telah menyiapkan makanan yang enak-enak. Selamat, selamat. Untung aku masih keburu. Kalau tidak, Dan Henry bisa celaka. Oh. Selamat pagi, Den. Pagi, Pak. Mau kemana ini? Pagi-pagi kok sudah rapi? Saya mau jalan-jalan dulu, Pak. Oh, silakan. Baik, Pak. Tapi hati-hati. Iya. Aku nggak mungkin bisa mengalahkan Sukarjo dalam pemilihan kepala desa tahun depan. Pengaruh Sukarjo sangat besar. Satu-satunya cara yang paling mungkin adalah dengan uang, Jak. Tapi kan kamu tahu sendiri, usahaku saat ini lagi melempem. Makanya, bantu aku dengan pesugihan, Jak. Terus terang, urusan pesugihan, aku ini bukan ahlinya. Tapi kau ingat,
Raden Suprayogi kan? Iya, aku ingat. Raden Suprayogi itu mencari pesugihan pada Aul siluman kuda. Itulah yang membuat usahanya begitu maju dan pesat. Iya, aku juga pernah dengar itu, Jat. Itulah yang kurasakan. Sekarang Aul itu tidak lagi bersemayam di Gunung Tugal, tapi bersemayam di salah satu benda milik Suprayogi. Benda? Benda apa itu? Aku juga tidak tahu. Semua benda-benda milik Suprayogi telah habis dijarah. Yang tersisa hanya rumahnya. Rumah itu pun sekarang sudah dijadikan tempat peristirahatan oleh seorang bos dari kota, Jat. Ya, sebentar. Aku akan bersemedi dulu. Mencari benda itu. Kamu tunggu. Halo, Nis. Lagi beli apa nih? Beli gula sama kopi. Mas antar pulang ya? Nggak usah kok, orang deket. Ayolah, kita jalan-jalan dulu. Jangan macem-macem ya. Sari, masih siang. Ayo, kita jalan-jalan. Siang. Sombong sekali itu si Sari. Sudahlah teman, mungkin caramu kurang lembut. Apa? Kurang lembut? Kalian tadi lihat sendiri kan? Apa aku terlihat kasar? Hah? Sabar, men. Besok mungkin dia mau. Biasalah, malu-malu kucing. Awas kamu, Sari. Dua malam lagi purnama sempurna. Itu berarti kematian Suprayogi genap berumur 5 tahun. Semoga sesaji ini cukup membuatnya tenang. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Kamu putri Pak Soekarjo kan? Iya, Mas. Gimana, Jat? Benda tempat bersemayamnya Aul siluman kuda adalah patung kuda. Saat ini ada di rumahnya Suprayogi. Kalau begitu, aku akan beli benda itu. Jangan kau beli, karena akan meninggalkan jejakmu. Lalu kau curi benda itu. Baik, kalau begitu, aku permisi dulu. Tapi ingat, kamu harus menanggung sendiri semua risiko dari Aul itu. Beres. Banyak juga ya kudanya? Iya. Dulu almarhum Raden Suprayogi yang merawat kuda-kuda ini. Beliau sangat rajin merawat kuda-kudanya. Tapi setelah meninggal, Padrijola yang melepaskan kuda-kuda ini sehingga tidak terawat seperti ini. Kasihan kudanya. Tuannya mati, nggak ada yang ngurus. Diantara. Kurang ajar. Siapa laki-laki itu? Itu kan yang memberi rumah Raden Suprayogi. Tok, itu yang namanya Henry, Tok. Berani-beraninya dia sama cewekku. Belum tahu dia siapa aku sebenarnya. Hai, Bung. Ngapain lu di situ? Saya lagi nggak ngapa-ngapain. Saya cuma lihat kuda sama Ambar. Hah? Dia bohong, Bos.
Saya nggak bohong. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya orang baru di sini. Rumah yang saya tempati adalah rumah almarhum Raden Suprayogi. Hai Bung, aku bukannya mau berkenalan dengan kamu. Tapi aku cuma ingin memperingatkan kamu untuk tidak mendekati si Sari. Hei Bung, kamu orang baru di sini. Dan perlu kamu tahu, Sari adalah pacarku. Sejak kapan aku jadi pacarmu? Lagian kamunya aja yang GR dan suka maksakan kehendak. Hah? Ayo mas, kita pergi. Jangan dengerin omongan dia. Hei! Tunggu. Apa-apaan ini? Apa salah saya? Hei, jangan banyak bicara kamu. Hei, awas kamu ya. Lain kali, aku akan mencari kamu. Dan kamu tahu, kamu tidak akan pernah tenang tinggal di kampung ini. Awas kamu ya, awas. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukarjo. Masuk. Tidak, terima kasih. Aku berdiri saja di sini. Dan mana anakmu yang bernama Broto itu? Ada urusan apa? Sampai kapan anakmu mau jadi preman? Maksudmu? Anakmu itu yang bernama Broto mengeroyok Henry, pemuda yang menempati rumah Suprayogi itu, hanya karena dia jalan bersama anakku. Alah, kenapa jadi kamu yang marah, Karjo? Itu kan urusan anak muda. Kita orang tua nggak usah ikut campur. Karena itu, dia harus diajar sopan santun. Hati-hati, jaga mulutmu, Karjo. Kasih tahu anakmu yang bernama Broto itu. Jauhi Sari, mengerti? Oh, Dan Henry? Ini apa, Pak? Ini cuma sesajen, Den. Sesajen apa? Maksudnya supaya siluman kuda itu tidak muncul dan tidak mengganggu kita, Den. Memangnya Aul itu ada di mana, Pak? Dia bersemayam di dalam patung kuda ini. Pak Dirjo. Di zaman sekarang ini Pak Dirjo masih saja percaya sama yang gaib. Sudahlah, buang saja patung kuda ini. Jangan, Den. Bahaya. Bahaya apanya, Pak? Ya sudah. Sekarang terserah Pak Dirjo. Saya mau pergi dulu ya. Saya pamit, Pak. Selamat malam, Den. Malam, Pak. Sepertinya Pak Dirjo ini sangat suka dengan hal-hal yang berbentuk patung kuda. Oh, tidak juga, Den. Bapak ini cuma mau membersihkan supaya tidak berdebu. Pak Dirjo. Pak Dirjo ini tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi, kalau patung kuda yang di dalam itu, lain, Den. Sudahlah. Tidak perlu bergaul dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih baik besok saja dilanjutkan. Ini kan sudah larut malam. Kalau gitu, Aden saja tidur duluan. Ya sudah, kalau begitu saya tidur dulu, Pak. Selamat malam, Den. Malam.
mungkin patung ini yang kita cari. Pak Dirjo, sudahlah, nggak usah dipikirkan lagi. Barang yang hilang kan nggak mungkin kembali. Kita ikhlaskan saja, ya kan? Kalau barang-barang yang lain, boleh saja kita ikhlaskan, Den. Tapi kalau kepala kuda yang hilang, bagaimana, Den? Memangnya ada apa sih dengan patung kuda itu? Saya cuma khawatir kalau patung kuda itu membawa bencana bagi yang menemukannya, Den. Kenapa tertawa, Den? Bencana apa sih? Ayah, Aden ini selalu tertawa kalau saya bicara soal patung kuda. Habisnya, Pak Dirjo ini masih saja percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya sudahlah, sekarang saya mau pergi jalan-jalan dulu. Saya pamit dulu ya, Pak. Silakan. Bagaimana dengan patung itu? Aku sudah menyuruh orang untuk mencuri patung itu tadi malam. Tapi kedua orang itu malah mati mengenaskan. Mati! Mati bagaimana? Jad, dua orangku itu mati dengan dada remuk. Ada bekas tapak kuda di dada mereka. Bagaimana dengan patung itu? Tidak ada pada mereka. Apa mereka belum sempat mengambilnya, Tar? Tidak mungkin. Dirjo pembantu di rumah itu bilang kalau ia kehilangan patung kudanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Henry, mau ketemu saya, nak? Bukan, Pak. Saya mau ketemu dengan Sari. Bolehkan saya ajak dia jalan keliling desa? Oh ya, kalau begitu sebentar ya. Iya, terima kasih, Pak. Sari! Ambar Sari! Sari! Iya ya. Mas Henry. Begini, Sari. Nah, Henry ini minta diantar jalan-jalan keliling desa. Kamu mau kan? Bentar ya, Mas. Saya ganti baju dulu. Bentar ya. Ya. Nah, Henry, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Pak, sudah ada kabar tentang Ki Sukro? Belum ada. Kalau bisa, sabar aja dulu. Saya yakin rumah itu tidak ada masalah. Iya. Bapak percaya dengan adanya siluman kuda? Percaya atau tidak, kalau dibilang enggak, Raden Suprayogi ngipri kesiluman itu agar kaya raya. Dibilang ada, Bapak sendiri belum pernah melihat. Tapi menurut kisah dari turun-temurun, sebelum diambil oleh Raden Suprayogi ke rumahnya, siluman itu berada di bukit sana. Bukit itu namanya Bukit Tugel, Nak Henry. Oh ya?
Pak, kalau begitu saya pamit dulu mengajak Sari jalan-jalan. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya, Nak. Iya. Iya. Saya pamit, Pak. Ya. Hati-hati ya. Saya pergi dulu ya. Ya. Ya, Mas. Permisi, Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat ya. Mau jalan-jalan kemana, Mas? Kita ke bukit sana yuk. Nggak ah, di sana kan angker tempatnya. Kenapa? Kan ada aku. Nggak ah, Mas. Ya sudah, kalau begitu kita ke pinggiran desa saja. Gimana? Bos. Ada apa? Ada kabar penting untukmu, Bos. Aku lihat si Sari tengah pacaran sama si itu, Bos. Apa? Di mana mereka? Di pinggiran desa, dekat kuburan tua. Dengan raibnya di Pati Buleleng bersama keluarga akan merongrong wibawaku sebagai demang di wilayah ini. Tahu, cari dan kumpulkan jawara-jawara terbaik yang kita miliki. Iya, Tuan. Buru pemuda asing itu sampai dapat. Apa mungkin Umbaran benar-benar mencintai Mantili? Sahabatmu Jaka Umbaran baru saja melamar putriku Ratna Mantili. Kalau kau bisa mencabut tombak ini, aku akan menyerahkan kepalaku. Tapi jika tidak, kamu dan anak buahmu harus segera meninggalkan desa Nusa Penida ini. Mas, kok lewat sini sih? Memangnya kenapa? Di situ kan ada kuburan tua. Kuburan? Itu siapa? Nggak tahu. Kita lihat yuk. Kamu tahu siapa orang itu? Nggak tahu. Kayaknya bukan orang sini deh, Mas. Coba Mas tanyain. Pak, Bapak sedang apa? Tidak. Saya tidak sedang apa-apa. Permisi. Aneh. Mas, ini makam siapa sih? Ini makam pemilik rumah yang setempati itu. Aneh. Kok ada giniannya segala sih? Sudahlah. Ayo kita pulang yuk. Yuk. Kali ini, kau tidak akan menang dari aku. Ini saat yang tepat untuk memberi pelajaran berharga. Hei, mau pergi kemana kalian? Ada apa? Kau telah merebut pacarku. Dan sekarang, hukuman buat kamu. Hajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kau pikir aku takut seperti teman-temanku yang lain? Mereka memang bermental tempe. Kurang ajar kamu. Sudahlah, Mas. Kita kan teman satu kampung. Lebih baik kita berteman saja. Gak usah banyak bacot kamu ya.
Awas kamu ya. Belum tahu siapa aku sebenarnya. Awas kamu ya. Yuk. Memalukan. Kamu ini anak juragan, Broto. Tapi kenapa kamu jadi pecundang? Maaf, Ayah. Tapi dia memang pintar berkelahi, Ayah. Dengar. Mau pintar berkelahi atau tidak, tapi dia sudah memalukanmu. Dan juga memalukan aku. Terus, bagaimana dong ya? Balas perlakuannya. Dan ingat, kali ini kamu harus menang. Tapi aku sudah 2 kali berantem, kalah terus ya. Sekarang ayah tidak mau tahu. Lakukan dengan caramu sendiri. Baik, Ayah. Baik. Tampaknya di kampung ini bakal terjadi pertumpahan darah. Aku harus menemui Sukarjo. Selamat malam, Pak. Oh, Den Henry, selamat malam. Mau kemana malam-malam begini, Den? Saya mau keluar dulu, Pak. Ngapain malam-malam begini? Kan lebih baik istirahat, Den. Sudahlah, lagian saya nggak bisa tidur. Saya jalan dulu, Pak. Den, tunggu. Tolong dengarkan saya. Den Henry ini sebenarnya mau kemana? Pak Dirjo ini mau tahu saja. Kenapa tidak besok pagi saja, Den? Sudahlah, Pak. Bapak jaga rumah saja. Saya pamit dulu, Pak ya. Hei, anak baru, berhenti. Lu lagi? Kenapa? Lu masih penasaran sama gue? Iya. Aku masih dendam sama kamu. Dan malam ini pembalasan buat kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den Sari, ada apa ya, Den? Mas Hendrinya ada, Pak. Soalnya ayah nyari. Mas Henry baru saja pergi. Dan sampai malam ini belum kembali. Saya sendiri sedang menunggu. Bagaimana kalau saya cari dulu, Den? Kalau gitu saya ikut ya, Pak. Oh, jangan. Nanti ayahnya marah. Nggak apa-apa kok, ya. Ya, sudah. Kalau Den tidak keberatan, bagaimana kalau kita cari bersama? Iya. Ya, sebentar. Ayo. Ya. Gue gak salah. Kalau gue gak salah, buat apa gue nyerah? Rupanya kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara baik-baik. Baiklah kalau begitu. Emangnya Mas Henry pergi kemana sih, Pak? Katanya kemari. Kok tidak ada? Kemana dia? Kalau gitu, kita jalan terus aja. Siapa tahu ketemu. Ya. Ayo. Ayo. Bos, bos. Bos, kenapa bos? Kenapa dia dibunuh, bos? Ah, panjang urusannya. Aku tidak sengaja.
kalian yang melakukannya ya? Tunggu di sini, Den. Tunggu di sini. Kamu apakan dia, ha? Sudah habisi saja, bos. Manusia! Manusia! Kamu Broto! Kamu Broto! Pembunuh kamu! Yang ini mau diapain, bos? Yang ini jangan diapa-apakan. Bawa dia ke gudang. Ji. Bangun, Ji. Seperti suara Henry. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ternyata aku cuma mimpi. Tapi perasaanku sungguh tidak enak. Aku khawatir terhadap diri Henry. Aku harus segera menyusulnya. Pak Lurah, kami tidak berhasil menemukan Sari, Pak Lurah. Apa sudah dicari sampai pinggiran desa? Sudah, Pak Lurah. Pak Sukarjo, kami telah menemukan mayat Dirjo di tengah hutan, Pak Sukarjo. Ya sudah. Kalau begitu, kita ke sana. Ayo. Ayo. Aku tidak menyuruhmu untuk membunuh dia. Kamu tidak bisa membedakan antara melukai dan membunuh. Hah? Iya, Ayah. Sabar, Ayah. Aku tidak sengaja, Ayah. Kamu tahu akibat dari perbuatanmu. Kamu bisa masuk penjara. Ayah, Broto tidak mau masuk penjara, Ayah. Tolong Broto. Dasar berandalan tanggung. Berani berbuat tidak berani tanggung jawab. Ayah, apa Ayah rela kalau Broto dimasukkan ke dalam penjara, Ayah? Itu dia mayat Dirjo. Ayo. Bapak-bapak, bantu saya angkat mayat Pak Dirjo. Ayo. Ayo. Pelan-pelan. Sana. Akhirnya, apa yang aku khawatirkan terjadi juga. Darmono, keluar kamu! Darmono, ayo cepat keluar! Keluar! Ada apa ini? Mana anakmu yang namanya Broto itu? Karjo, mau apa lagi kamu? Aku mau menanyakan di mana anakku Sari. Sari itu kan anakmu, Karjo. Bukan anakku. Kenapa kamu nanya ke aku? Anakku Ambarsari belum pulang dari semalam. Mungkin ini ada hubungannya dengan anakmu si Broto itu. Karjo, makanya punya anak perempuan itu dijaga. Kalau sudah begini, orang lain kamu salahkan. Karena anakmu yang bernama Broto itu suka mengganggu anakku. Jaga mulutmu, Karjo. Anakku Broto bisa cari 10 perempuan macam anakmu. Hei, Darmono. Kamu ini jangan banyak omong. Ayo, panggil saja anakmu keluar. Broto, keluar! Ayo keluar! Kami semua ingin mendengar dari mulut anakmu sendiri.
Mana Broto? Keluarkan dia! Keluar Broto! Keluar Broto! Suruh keluar dia! Keluar Broto! Baik. Kalian semua tunggu di sini. Broto! Iya ya. Kemari kamu. Iya ya. Ada apa? Broto. Jadi si Sari kamu bunuh juga? Enggak ya. Sari ada. Broto sembunyikan. Ayahnya si Sari mencari kamu. Temuilah. Dan ingat, bilang sama dia kalau kamu semalam begadang di rumah. Baik, Ayah. Baik. Ayo. Aku tidak merasakan kau pergi tadi malam. Mudah-mudahan iblis itu telah menemukan tempat lain untuk melaksanakan niat jahatnya itu, sehingga arwah Mas bisa tenang di sana. Pak Le Sukarjo. Ada apa ini, Pak Le? Kok datang ke rumah rame-rame? Kamu kemanakan anakku Sari? Loh, kok saya? Saya tidak tahu menahu, Pak Le. Kalau kemarin memang saya ketemu. Tapi kalau tadi malam, saya di rumah saja kok. Nggak kemana-mana. Iya kan ya? Kamu jangan bohong, toh. Kamu memang tidak suka kan kalau Sari anakku dekat dengan pemuda itu? Pak Le. Kalau saya tidak suka, bukan berarti saya menyembunyikan Sari kan? Kamu dengar sendiri kan, Jo? Anakku tidak mengetahui tentang anakmu. Baik. Tapi awas. Kalau sampai nanti terbukti, anakmu dan kamu yang berada di belakang semua ini, penjara akan menunggu kalian. Ya, Pak Le. Ayo. Ayo kita ke dalam. Hei, Broto. Kamu ini memang keterlaluan, Broto. Kamu sudah libatkan ayahmu dalam urusan yang terlalu jauh dan berbahaya. Pasti anak Sukarjo kamu bunuh juga, ya kan? Enggak, Ayah. Sungguh, enggak. Terus kamu kemana dia? Aku sembunyikan di gudang, Ayah. Benar-benar. Kalau sampai ini ketahuan, bakal coreng-moreng muka ayahmu ini, Broto. Maafkan Broto, Ayah. Jo, kencing dulu, Jo. Iya, sana. Kencing. Hei! Siapa kamu? Pak Lurah! Pak Lurah! Ada apa? Saya menemukan kepala manusia. Di mana? Iya. Di atas pohon, Pak Lurah. Ayo, segera ke sana. Pegang. Astagfirullahaladzim. Ini kan kepala Henry. Apa kalian melihat kepala yang lain? Tidak, Pak Lurah. Tadi memang sudah tersangkut di atas, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa? Nah, tolong bapak-bapak, kita harus segera menguburkan kepala ini. Kasihan, sudah membusuk begitu. Dan saya minta pada kalian semua, tolong bantu aku mencarikan anggota tubuhnya yang lain. Dan cepat sedikit, karena sebentar lagi matahari akan segera tenggelam. Baik, Pak Lurah. Gus, kamu ikut aku. Baik, Pak Lurah. Ingat, kalian harus tutup mulut tentang peristiwa ini. Kalau sampai ada yang buka rahasia, tahu sendiri akibatnya. Iya, iya.
Siapa malam-malam begini naik kuda? Oh. Tangkap siluman kuda itu! Sari, Sari, kemana kamu, nak? Siapa kisah anak ini? Kau lupa sama aku, Sukarjo? Oh, ya, ya. Bukankah ini Ki Sukro? Tumben sekali. Ki Sukro muncul lagi. Ada apa ya, Ki? Ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Siluman yang kalian sebut Aul itu telah turun dari gunung. Semenjak Suprayogi membawanya ke rumah, siluman itu selalu berpindah tempat pada setiap 60 purnama. Dan tadi malam adalah purnama ke-60. Dan malam itulah genap 5 tahun kakakku mati. Saya tidak mengerti maksud Ki Sukro. Jasadnya Suprayogi telah ditinggalkan oleh siluman itu setelah 5 tahun. Dan siluman itu kini telah menempati jasad baru. Apakah salah satu dari orang yang dikuburkan di kuburan itu, Ki? Bukan. Tapi orang yang baru saja mati. Apa Dirjo? Apakah kau lihat dia bangkit lagi? Tidak, Ki. Terus siapa, Ki? Pemuda yang tinggal di rumah kakakku itu. Bapak yakin kalau yang melakukan ini siluman kuda? Ini seperti kejadian waktu zaman Suprayogi. Tahukah kalian, untuk ngitli pada kuda, ia harus membunuh para penduduk dengan luka seperti ini. Kalau begitu, siapa yang melakukan pesugihan seperti Raden Suprayogi? Bisa jadi Sukarjo. Kalian tahu kenapa? Karena yang mati ini adalah teman-teman anakku. Karena kalian tahu, Sukarjo sangat tidak suka dengan anakku. Kalau begitu, kita datangi Pak Sukarjo. Ayo, kita datangi dia. Ayo, tunggu. Kalian tengah menghadapi bahaya besar. Dan yang kalian hadapi ini bukan lagi manusia penyembah iblis. Tapi iblis itu akan berada di hadapan kalian. Bukankah kau Sukro, adiknya Suprayogi? Ya, betul. Aku sengaja mengasingkan diri dari kalian. Karena aku merasa malu pada kakakku. Dan selama aku mengasingkan diri, aku berusaha mempelajari sepak terjang iblis yang selama ini disembah oleh kakakku. Jangan-jangan malah kau sendiri yang memuja iblis itu, Sukro. Kalau kau tidak mau mendengar kata-kataku, silakan. Kalian semua akan menjawab misteri ini dengan nyawa kalian. Permisi. Jat, buka Jat. Ada apa kalian kemarin? Jat, kami diserang siluman kuda, Jat.
Teman-teman Broto mati semua, Jat. Rupanya ada yang mengikuti kalian. Siapa, Jat? Orang yang terbunuh oleh anakmu. Kamu tahu? Ya. Dan itu awal petaka untukmu. Orang itu menyerangmu bersama teman anakmu. Tapi kami diserang siluman kuda, Jat. Anak muda itulah yang menjadi siluman kuda. Tapi bagaimana mungkin? Aku menemukan pecahan patung itu di tempat anakmu membantai pemuda itu. Entah kenapa, patung itu pecah di sana. Bersamaan dengan tanggalnya, kepala pemuda itu, dan kepala kudanya. Iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung masuk di antara urat leher pemuda itu, serta urat leher kepala kuda itu. Maka jadilah pemuda itu siluman kuda. Dan sekarang ia ingin menuntut balas pada orang-orang yang telah membunuhnya. Ayah, aku belum mau mati ya. Pak Derajat, tolong saya, Pak. Tolong saya. Apa yang harus kami lakukan, Jat? Tenanglah. Di rumah ini kalian aman. Dan besok malam kita akan menghadapinya. Bagaimana cara melawannya, Jat? Aku akan menghadapinya dengan tombak guntur bumi dan cemeti Kiai Gelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Benar? Ini rumah Pak Lurah Soekarjo? Benar, saya sendiri. Ada apa? Dan adik siapa? Saya Haji, Pak. Teman Henry dari Jakarta. Teman Henry? Iya, Pak. Oh ya, ayo, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Maaf Pak Lurah, kalau boleh tahu, Hendrinya kemana ya? Itulah yang jadi pikiran kita bersama. Maksud Pak Lurah? Anak saya hilang. Bersamaan itu, Nah Henry juga ikut hilang. Henry hilang? Ya, dan belakangan ini, kami menemukan kepalanya tersangkut ranting pohon tepi sungai. Sekarang semua warga tengah dihebohkan dengan hadirnya siluman kuda. Yang dulu cerita siluman kuda itu hanya dari mulut ke mulut saja. Siluman kuda? Ya. Ternyata yang jadi siluman kuda itu Nak Henry sendiri. Henry? Henry jadi siluman kuda? Benar. Masya Allah. Saya kira Nak Henry sebaiknya menginap di tempat saya saja. Terima kasih, Pak. Sebaiknya saya di sini saja, Pak. Sambil mau tafakur, siapa tahu Allah memberi petunjuk tentang Henry. Ya sudah kalau begitu. Baiklah, silakan. Ya. Ini serbuk ramuan. Kamu taburkan ke sekeliling gudang. Dan jangan sampai terlewatkan.
Maksudnya, supaya apa Pak Derajat? Supaya siluman itu tidak bisa masuk dan mengganggumu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ya. Tok, awas. Kamu jangan main-main dengan perempuan itu. Beres ya, beres. Masya Allah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Broto, Tolong Pak Lurah. Tolong. Yuni anak saya hilang Pak Lurah. Sejak kapan, Pak? Dari kemarin sore Pak Lurah. Apa mungkin Yuni diculik Aul itu? Tidak. Bukan siluman itu yang menculiknya. Ada orang yang sengaja menyembunyikan mereka. Lalu sama siapa, Ki? Mata batinku belum bisa merabanya. Apa mungkin Broto anaknya Pak Tarmono itu? Gawat. Apanya yang gawat, Jad? Siluman itu mencoba menerobos pagar gaib yang aku buat. Sepertinya kekuatan yang ia keluarkan di luar dugaan. Anakmu tewas. Apa? Tar, tunggu. Para penunggu, tombak dan cemeti. Itu aku untuk menandingi siluman itu. Broto.
Adipati Buleleng bersama keluarganya akan merongrong wibawaku sebagai demang di wilayah ini. Tahu, cari dan kumpulkan jawara-jawara terbaik yang kita miliki. Iya, Tuan. Buru pemuda asing itu sampai dapat. Ki, maaf Ki. Kita ini mau mencari kemana Ki? Ikuti saja aku. Baik Ki. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Siluman kuda itu pasti akan membunuh penduduk kampung ini. Bila aku tidak bisa mengalahkannya. Malam ini, bulan nampaknya tertutup awan. Kekuatan siluman kuda itu pasti tidak akan sempurna. Ombak pun berbunyi. Panggil siluman kuda. Rasakan hawa anakmu ada di sini. Mungkin di dalam gudang itu, Ki. Betul, Ki. Sebaiknya kalian periksa ke dalam, biar aku tunggu di sini. Baik, mari Pak. Iya. Bapak! Astagfirullahaladzim. Tadi di sana, Pak. Tadi anakku Yuni gimana? Yuni ada di ruangan sebelah, Paman. Di ruangan sebelah? Yuni? Masya Allah. Tenang, tenang. Bapak. Tenang, tenang. Ayo kita pulang. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karjo. Kelihatannya Nah Haji mau mengadakan acara. Acara apa? Insya Allah malam ini saya mau mengadakan pengajian di rumah Henry, Pak. Sekalian saya mau mendoakan Henry supaya arwahnya diterima di sisi Allah Ta'ala. Percuma kalian melakukan semua itu. Arwah temanmu itu sudah menjadi budak iblis itu. Jadi untuk apa didoakan segala? Yang penting itu sekarang bagaimana caranya membinasakan siluman kuda itu. Itu yang penting. Ki Sukro, tidak ada yang berkuasa atas arwah seseorang selain Allah itu sendiri, Ki. Dan iblis. Iblis itu tidak akan bisa dibunuh. Dia akan hidup sampai hari kiamat tiba. Yang penting kita sebagai manusia harus lebih memperkokoh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, silakan. Silakan saja kalau Nah Haji
mau mengadakan pengajian. Terima kasih, Pak. Nah, dan kalau boleh tahu, asal-muasal siluman kuda itu di mana, Pak? Di Gunung Tugel. Di sanalah konon asal-muasalnya. Aul atau siluman kuda itu. Memangnya ada apa, Nak Haji? Nggak ada apa-apa, Pak. Saya cuma sekedar ingin tahu. Pasti di sini siluman. Ya, aku akan kembali lagi tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون. Kamu tahu kemana Sukro? Saya kurang tahu, Pak Lurah. Inna ja'alna Akhirnya kau datang juga. Oh. Binasakan siluman yang bikin onar itu. Sialan, hebat juga kau rupanya siluman jelek. Rasakan. Saya permisi keluar dulu sebentar. Tolong pimpin jamaah untuk tetap membaca Yasin. Jangan sampai berhenti. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa Pak Haji. Ada apa, Naji? Maaf, Pak. Firasat saya mengatakan kalau Henry itu harus segera ditolong, Pak. Ditolong bagaimana? Bukankah dia itu sudah mati? Memang, tapi jasadnya belum. Karena di dalam tubuhnya dirasuki iblis-iblis, dan ini harus segera ditolong. Kalau begitu, sekarang jasadnya Henry ada di mana? Ada di hutan belakang rumah ini, Pak. Di hutan belakang rumah ini? Iya. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Iya. ayo. Saudara-saudara, saya minta tolong. Sebagian warga mengambil kepala Henry yang telah dipendam. Dan sebagian lagi tetap berada di sini bersama saya dan Pak Lurah. Bukan begitu, Pak Lurah? Ya, sudah. Bapak-bapak, sebaiknya ikuti saja perintah Nak Aji ini.
Dan sekarang kalian boleh berangkat. Baik, Pak Lurah. Baik, Pak Lurah. Wahai iblis yang berada dalam tubuh Henry, sahabatku. Keluarlah. Wadah itu bukan tempatmu. Ayo keluarlah. Sekali lagi. Keluarlah. Atau aku akan mengusirmu dengan paksa. Hei, kau iblis yang berada dalam tubuh Henry, sahabatku. Keluarlah. Wadah itu bukan tempatmu. Sekali lagi ku peringatkan. Pergilah. Atau aku akan mengusirmu dengan paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Alhamdulillahirrabbilalamin.